Arista memiliki prestasi ratusan. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah itu benar. 700 prestasi. 700 lebih. 700 lebih? Iya. Wow. Iya, sejak kecil itu mulai dari umur 4 tahun. Umur 4 tahun udah ngelukis. Mm-mm. Aku 4 tahun itu masih ngompol loh. Serius itu. Kalau nggak salah kan Arista ditunjuk sebagai duta juga ya? Atau apa? Nggak, saya mengada-ada aja ini. Enggak. Oh enggak ya. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Afud Safril di program Cerita dari Selatan. Nah, kali ini saya mencoba membawakan acara ini, biasanya saya duet, tapi teman saya sedang ada kegiatan negara yang lebih penting, jadi saya ditinggal sepertinya, dia mementingkan lain. Tawanya telat. Baik, kali ini di Cerita dari Selatan kita akan kembali menghadirkan sosok yang muda, mencerminkan Nusantara dan tentu saja mampu memberi motivasi bagi teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita sambut dia siapa, yaitu Arista Widya Maheswari. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Selamat datang Arista di Cerita dari Selatan. Ya, terima kasih. Baik, Arista, kita ingin memahami background-nya atau latar belakang kenapa Arista bisa duduk di sini. Dan ternyata setelah kita baca dari review riset, Arista memiliki prestasi ratusan. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah itu benar, 700 prestasi. 700 lebih. 700 lebih? Iya. Wow. Wow. 700 lebih untuk usia sekitar kelas 1 SMA ya? Iya, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu usia berapa sekarang ya? Aku usia 15. 15 tahun 15 tahun 700-an lebih prestasi. Iya, alhamdulillah. Prestasi di bidang apa itu? Prestasi di bidang seni lukis sih, lebih. Seni lukis. Iya. Memang Arista sejak kecil suka melukis. Iya, sejak kecil itu mulai dari umur 4 tahun. Umur 4 tahun udah ngelukis. Mm-mm. Aku 4 tahun itu masih ngompol loh. Serius itu? Iya enggak sih? Iya. 4 tahun, tapi aku sebenarnya sih 4 tahun masih kayak coret-coret biasa gitu di tembok. Terus abis itu mama mungkin melihat ya temboknya penuh dengan warna, penuh dengan coretan gitu. Terus mama jadi Mengarahkan. pertama tuh mungkin mama ngelihat di internet kan, waktu itu biasanya kalau lomba-lomba sekarang di Instagram ya. Kalau dulu kan Instagram itu dari rilisnya tuh 2010 kan ya. 2010 betul. Aku masih kecil, itu 2004. Jadi mama mungkin lihat cari di internet, di searching gitu. Jadi ikutin lomba. Alhamdulillah itu aku awal-awal nominasi sih. Nominasi? Ya, awal-awal nominasi. Terus aku jadi dilesin lukis. Oh, jadi ada ekstrakurikuler sendiri ya di luar itu belajar Ya. lukis. Jadi maksudnya mungkin emang udah Ada bakat lah, ya. cuman diasah lagi biar lebih jauh lebih bagus. Oke, wah menarik sekali. Kalau dibandingin dengan aku Arista, aku juga punya bakat melukis tapi bakatnya terpendam. Sampai dipendamnya itu membusuk gitu. Nggak pernah dikorek lagi. Baik, jadi sejak kecil memang orang tua melihat bakatnya Arista karena sering coret-coret ya? Iya. Nggak diomelin itu ya? Enggak sih, malah Malah diarahin. Iya. Oh, itu yang bener seperti itu. Terus kemudian dari 700 lebih prestasi itu, apa yang paling tertinggi atau paling berkesan gitu? Waktu aku lomba FLS 2N itu tingkat nasional. Tingkat nasional? Iya. Alhamdulillah itu aku dapat juara harapan 1. Juara harapan 1. Terus habis itu lanjut lagi yang Piala Presiden. Sebenarnya ada 3 sih. Piala Presiden itu aku juara 3. Terus habis itu satu lagi apa ya? Oh, pameran di Galeri Nasional. Galeri Nasional. Iya, itu seleksi se-Indonesia. Oke. Terus diambil 70-an apa ya? Lukisan, hasil lukisan dipajang di situ untuk dipamer. Sukanya melukis apa biasanya?
Sebenarnya aku macem-macem sih ya. Maksudnya kayak bunga boleh, maksudnya bunga oke, ayo. Terus binatang oke, ayo. Terus kalau orang sih sebenarnya masih kurang, baru mau belajar gitu sih. Tapi lebih ke kayak masih ke lingkungan gitu ya, pemandangan, alam. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kan pernah ada info juga Arista sempat belum berkesempatan masuk di sekolah yang diinginkan ya. Iya. Nah, itu ceritanya gimana sih? Kalau boleh diceritakan singkat aja. Jadi itu kayak sebenarnya kalau aku ikutin PPDB namanya PPDB itu ada pahit-pahit manis. Oh, PPDB itu singkatannya pahit-pahit manis ya? Aku baru tahu loh. Maksudnya ada pengalaman yang manis ya? Oke. Jadi pahitnya itu pas aku gagal di semua jalur. Betul. Di situ tuh kayak jalur prestasi non akademik pertama. Itu aku gagal karena dianggap kurang memenuhi syarat. Iya. Terus jalur afirmasi itu gagal karena umur. Zonasi juga gagal karena umur. Terus habis itu jalur prestasi akademik itu kan nilai aku tuh nggak bagus-bagus, lumayan maksudnya lumayan. Jadi, hanya saja memang yang dituju punya standar ini ya sendiri atau gimana? Sebenarnya sih iya Pak, maksudnya diambil yang paling tinggi sekarang pokoknya. Terus abis itu kan karena kuotanya tinggal 20%, jadi kan saingannya ketat banget karena di 4 ya kalau nggak salah tadi 3 jalur sebelumnya itu kayak kita tuh persaingannya sama yang lebih tua, jadi teman-teman aku tuh masih belum pada masuk yang pintar-pintar gitu, jadi aku saingannya sama anak yang ambis. Oke. Padahal prestasinya kalau mau bisa dinilai itu juga belum bisa mendongkrak ya. Harusnya kan memang kalau kita melihat kan ya udah sesuai kan ya, kalau memang kita melihat dari jalur prestasi ya, tapi mungkin ya kita hidup di Indonesia sih. Ketidaktepatannya di situ. Terus itu kan pahitnya. Iya. Terus manisnya gimana dong? Manisnya waktu itu aku pahitnya ada lagi. Masih ada lagi? Oke, pahitnya keluarin lagi. Pahit manis sedeng gitu pokoknya. Kalau yang ini jadi kalau yang ini aku waktu itu ikut ke DPR Komisi 10 untuk menyuarakan hak anak DKI. Nah, di situ tuh aku nggak tahu kenapa nangis. Oke. Jadi nangis karena mungkin ya kok aku sama teman-teman nggak bisa sekolah mendapat yang kesempatan yang diinginkan gitu ya. Ya, jadi ya di situ masih pahit. Nah, terus manisnya itu alhamdulillah aku dapet Beasiswa atau apa? Iya, beasiswa. Atau mendapat semangat lain? Sebenarnya dari situ banyak banget. Ada kesempatan lain kemudian ya? Ada kesempatan lain, terus dapat beasiswa. Alhamdulillah tuh, maksudnya aku sih nggak terlalu nggak down banget karena ada penyemangat kayak papa, mama, terutama kucing aku itu. Punya kucing? Iya. Siapa namanya? Yepo sama Bagong. Iya. Aku punya 4 dong. Aku juga pecinta kucing. Oh, sama dong. Tapi kucingku ini kabur sama cewek lain sekarang. Nggak penting sih, kita malah bahas kucing. Manisnya ya tadi di situ. Terus kayak pengalaman yang aku dapet tuh kayak perjuangan itu tuh nggak langsung kita raih dengan manis gitu. Ada jatuh bangunnya gitu, pahit manisnya gitu. Tapi kalau kita melihat berarti sebenarnya ada kesempatan yang lebih besar ketika Arista menginginkan yang kecil, tapi ternyata ada kesempatan yang lebih besar yang datang. Iya, itu apalagi kan aku juga nggak berpikir bakal nggak lulus PPDB kan. Jadi aku kayak ya udah santai aja, kayak sans aja gitu, kalem terus. Tapi kalau misalnya nggak karena PPDB itu juga aku nggak diundang sama kakak ke sini. Oh, betul juga ya. Tapi bukan gitulah, sebenarnya saya mengundang karena prestasinya. Oh iya. Ketika saya melihat 700 prestasi itu hanya cerita pendukung aja ketika Arista bisa duduk di sini. Nah, tapi ketika kemudian muncul kesempatan besar bahwa Arista ternyata belum berkesempatan untuk lolos di beberapa sekolah ya yang diinginkan. Nah, itu kesempatannya apa aja yang ditawarkan waktu itu?
banyak sih. Sama juga kayak kamu sekolah di sini enggak gini-gini. Pokoknya dapat banyak bantuan alhamdulillah. Ya gitu sih, tapi aku kan masih bukan masih kayak aduh maaf karena saya masih mau mengambil hak saya lagi gitu untuk ke negeri. Masih pengen semangat ke negerinya ya? Iya gitu. Cuman ya karena emang nggak jodoh sama negeri, jadi ya udah. Belum Jodoh. Belum jodoh sama negeri, jadi ya udah aku. Emang kalau boleh tahu cita-cita Arista sendiri pengen jadi apa? Mau jadi pelukis. Pelukis besar. Pelukis besar. Iya. Kalau gitu nggak usah sekolah yang terlalu ini. enggak. Maksud saya nggak mau beri contoh yang ini. Tapi siapa sih yang membuat Arista pengen menjadi pelukis? Atau ada idola yang dituju? Ada. Siapa? Ada 2. Siapa? Sebenarnya ada 3 sih. Cuman yang lebih ini Pak Basuki Abdullah sama Ibu Erika. Ibu Erika iya. Dan Pak Basuki Abdullah. Kita banyak mengenal kalau Pak Basuki ya. Iya. Beliau memang pelukis ternama dan alirannya memang mampulah merubah seni lukis di Indonesia ini menjadi seperti itu. Padahal jarang sekali loh anak zaman sekarang itu kok pengen jadi pelukis. Biasanya kalau pinter ngelukis kemudian dia aplikasikan di gadget, dia pengennya desainer. Iya. Tapi Arista lebih tetap melukis sebagai cita-cita yang diinginkan. Itu kenapa? Karena kalau menurut aku sendiri sih ya kan pendapat orang atau pandangan orang beda-beda kan. Kalau untuk aku sendiri tuh aku melukis kalau di gadget itu sebenarnya aku kayak kurang melampiaskan emosi-emosi aku. Jadi bukan emosi marah ya, emosi kayak emosi sedih, yang ekspresi lah ya. Ekspresi senang, sedih, marah gitu. Kecewa, maksudnya lebih enak dituangin di kanvas, apalagi tangan kita, misalnya kanvasnya gede nih, tangan kita gini-gini aja gitu. Nggak mantep ya? Kalau di gadget kayak cuman gini-gini doang gitu, kayak gadget sebenarnya penting juga, cuman kayak ya untuk yang lagi seneng sih kalau gadget. Oke, kembali lagi ke kita dunia pendidikan tadi, apa yang membuat Arista kemudian tidak mendalami kepahitan itu atau tidak terpuruk di situ kemudian memilih ya sudah aku memilih berkarya dulu atau mencari jalan lain dulu sembari menunggu kesempatan yang nanti akan dicoba lagi. Apa yang membuat itu? Karena apa ya? Kayak aku tuh kan alhamdulillah diberi kepandaian melukis. Jadi aku juga mungkin kalau sekarang aku nggak sekolah, aku di sela-sela itu aku bisa melukis, memperbanyak karya. Terus ya semoga kalau pandemi udah selesai aku bisa pameran. Terus habis itu kalau misalnya banyak waktu kosong kan, apalagi kalau nggak sekolah misalnya, itu aku bisa berbagi, ngajar, belajar ngasih kayak apa sih teknik-teknik melukis gitu. Memberi training lah ya, atau membagi ilmu kepada teman-teman ya. Oke. Kayak kalau nggak salah kan Arista ditunjuk sebagai duta juga ya? Atau apa? Nggak, saya mengada-ada aja ini. Enggak ya. Baik, siapa tahu nanti dengan kesempatan itu Arista bisa menjadi duta lukis ya atau nasional atau apa gitu. Ini saya mancing aja, siapa tahu Arista arahnya ke situ. Baik, kalau kemudian kesibukan Arista sendiri sekarang apa ini di rumah ketika menunggu kesempatan yang lebih besar mungkin datang? Kan karena sekarang alhamdulillah aku udah sekolah, jadi sekolah online di rumah. Terus abis itu ngelukis. Kalau misalnya sebenarnya Sabtu Minggu sih sebenarnya kalau untuk ngelukis. Kalau Sabtu itu ada di luar, kegiatan luar, tetap mematuhi protokol kesehatan kok. Itu aku belajar panahan, latihan panahan. Iya. Itu langka sekali zaman sekarang, panahan dan melukis. Baiklah. Iya, jadi ya melukis, panahan sama ya udah olahraga paling kalau nggak mager sih. Ya. Ketika sekolah itu nantinya akan ini ya, itu yang sekolah yang menawarkan beberapa beasiswa itu tadi, yang kemudian Arista pilih, atau memang kemudian karena belum kesempatan di negeri, Arista mencoba di swasta? Sebenarnya ya kayak gitu sih sebenarnya ya. Dan sekarang pembelajarannya di sekolah swasta itu Arista online. Ya online. Gimana sih rasanya belajar online itu?
Belajar online kayak gimana ya? Ada senang, ada sedih, ada gimananya gitu. Senangnya apa? Senangnya tuh karena kita di rumah kan. Jadi ya udah kita bisa di rumah, kita bisa ini. Cuman nggak senangnya kayak berinteraksi dengan guru dan teman-teman tuh susah gitu. Oh iya benar, Iya. terbatas ya. Iya, kalau misalnya kalau di sekolah langsung kan kayak kalau mau nanya nih kayak tadi misalnya kita nggak ngerti gitu kayak gimana sih, kan tinggal kayak bro ini gimana sih gini gini. Ada interaksinya lah Iya, ya sama teman-teman. kalau di online kan kayak chat gini terus aduh dia sibuk gak ya, jadi nggak enak, terus kayak aduh ini gimana belajarnya gitu, sama guru juga takut ganggu juga kan, nggak enak gitu. Terus abis itu ya kayak gitu sih, bener kayak aku boring kayak denger nih kayak oke siap Bu siap, terus pembelajarannya tuh masih kurang gitu, kayak lebih banyak tugas daripada pembelajarannya gitu. Terus menurut Arista untuk usia sekitar 15 tahun tadi ya? Iya. Itu pembelajaran yang pas itu seperti apa sih dalam keadaan seperti ini? Mungkin kan kalau online tadi ngerasa nggak enaknya kan interaksi sama teman kurang. Terus kemudian tapi enaknya bisa di rumah. Nah, menurut Arista sendiri yang pas seperti apa? Kalau pas itu mata pelajaran atau apa kayak terutama teori itu aku lebih suka praktek sih. Lebih suka praktek? Iya, maksudnya kayak ke praktek gitu. Terus apalagi ya, kayak pendidikan budi pekerti lupa astagfirullah. Pendidikan budi pekerti lebih ditingkatkan gitu, atau pendidikan berkarakter yang berkarakter gitu. Ya gitu sih. Jadi memang kalau pendidikan budi pekerti dan karakter tuh agak susah kalau melalui online ya, karena mungkin itu kan interaksi dengan gurunya ya. Iya. Dan ternyata itu benar juga sih. Mungkin ada mungkin nanti kalau yang mempunyai kebijakan melihat Arista mengobrol ini bisa menjadi pertimbangan lain. Baik, Arista kan memiliki banyak tadi hobinya melukis, punya prestasi 700 lebih dari melukis. Dan kemudian tapi kemudian belum berkesempatan ke negeri karena memang jalur prestasinya ternyata belum cukup untuk bisa mendongkrak. Itu tadi. Nah, harapannya Arista sendiri agar haknya Arista untuk bisa masuk ke negeri atau sekolah yang diinginkan ini didapatkan itu seperti apa? Harapan untuk apa? Arista ketika aku pengen dapat hakku nih, walaupun aku kan aku juga udah banyak prestasi nih, harapannya agar pemerintah mungkin melihat atau yang memiliki kebijakan lah, bukan pemerintah, bahwa prestasi juga dilihat juga dong gitu. Maksudnya jangan cuman ada zona ini zona itu kemudian menjadi itu terbatas gitu. Iya sih sebenarnya kayak apa namanya pendidikan prestasi atau jalur prestasi kepandaian prestasi non akademik itu jangan dibanding-bandingkan dengan prestasi akademik gitu kan. Aku juga pernah lihat itu di Instagram kayak gurunya Ronaldo itu kan katanya ngomong kayak, kamu emang kalau main bola akan dari apa gitu. Ternyata sekarang dia jadi pemain terhebat dunia. Jadi maksudnya jangan membanding-bandingkan gitu kan, anak juga punya prestasi, mungkin juga karena itu juga sih kayak anak-anak di Indonesia jadi kayak belajar, mungkin mereka sukanya main bola, cuman karena ibunya juga mungkin kayak ayo belajar itu belajar gitu, itu tugas-tugas sudah belum, udah misalnya, tapi kan jadi kayak kita main bola atau mengejar cita-citanya jadi kurang kayak nggak tersalurkan ya. Jadi nggak tersalurkan gitu. Baik, terima kasih Arista. Sepertinya Arista memiliki banyak prestasi yang mencengangkan di bidang lukis, dan kami harap jalur itu nanti yang akan membuat Arista besar lah ketika nantinya pengen menjadi pelukis. Jangan hanya melukis di pamerannya, jangan di Indonesia doang dong. Kalau bisa kan di luar negeri kan ya. Amin. Cita-citanya harus besar. Baik. Pada segmen pertama ini perbincangan dengan Arista sepertinya harus berakhir di sini. Namun kita akan lanjut lagi di segmen kedua, bahwa siapa sebenarnya sosok di balik yang mendorong atau membuat Arista ini memiliki banyak sekali prestasi di bidang lukis, dan kita akan bertemu nanti setelah di segmen kedua. Baik, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Thank you Arista udah mampir di kantor Bita Antara.
Semoga nanti kalau pas kita undang ke sini lagi, Arista udah jadi pelukis ya. Amin. Amin. Ya, terima Baik. Baik, saat ini kita sedang ada di balik sosok siapa yang mendorong Arista ini memiliki banyak prestasi, terutama di bidang lukis, dan kemudian ketika Arista sedang mengalami masa-masa pahit yang sempat tadi diceritakan, siapa yang memberi dorongan untuk dia tetap semangat dan sebagainya, dan sudah kita hadirkan di sini yaitu Ibu Siwi. Selamat datang Bu Siwi di program Cerita dari Selatan. Terima kasih. Nah Bu Siwi, bisa agak dekat ke mic-nya Bu. Nah oke. Tadi Arista sempat cerita Bu ke saya bahwa dia sempat mengalami masa pahit ketika pengen sekolah, ternyata kesempatannya belum seperti yang diinginkan. Nah, itu gimana Bu rasanya ketika Ibu Siwi sebagai walinya Arista ini? Waktu itu saya juga ikut sedih karena sebenarnya dia kan harusnya bisa untuk masuk ke sekolah negeri, tetapi karena peraturan baru akhirnya dia nggak bisa. Cuman gimana pun juga dia harus tetap lanjut sekolah kan, makanya kita memberi semangat ke dia, kamu harus tetap sekolah. Karena kalau kamu mau membantu orang lain, kamu harus membantu diri kamu sendiri dulu gitu, maksud saya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Ibu Siwi ini selaku nenek ya? Iya betul. Kalau boleh diceritain Bapak sama Ibu Arista gimana? Kebetulan sudah meninggal dua-duanya. Ayahnya waktu dia umur 5 tahun, kemudian ibunya 2 tahun kemudian meninggal juga. Berarti ayah dan Ibu Arista sudah meninggal ketika masih kecil? Kecil ya. Meninggalnya karena sakit? Kalau bapaknya karena kecelakaan, kalau ibunya sakit. Baik, dan setelah itu Arista dirawat oleh Ibu Kami, Siwi ya. selaku nenek. Ya. Dan Arista anak tunggal. Iya betul. Baik, itu cukup memberi ya permasalahan yang Arista mungkin cukup kehilangan juga ya ketika betul. hal seperti itu. Tapi ternyata Ibu Siwi ketika mendidik Arista sejak kecil, dan ternyata Arista adalah anak yang luar biasa, memiliki prestasi, anak yang kuat, dan prestasinya ternyata saya sendiri kaget Bu Siwi, 700 prestasi pada usia yang 15 tahun. Saya aja satu aja nggak punya prestasi lukis. Nah, ini sejak kecil Arista ini seperti apa Ibu Siwi? Apakah memang didorong untuk menjadi pelukis atau memang karena kemauannya sendiri? Kemauan sendiri. Ya, dari kecil memang senang coret-coret gitu. Ada apa aja dicoret. Terus kalau anak kecil kan kalau minta mainan mestinya mobil-mobilan, boneka. Kalau dia nggak minta cat, minta gitu buku gitu, buku gambar seperti itu. Berarti emang keinginan sendiri dari Arista sejak kecil untuk dia hobi untuk jadi pelukis. Ya. Nah, kita kembali lagi ke masa tadi Arista ketika belum mendapat haknya itu di bersekolah. Apa yang dilakukan Ibu Siwi waktu itu? Saya hanya mendampingi saja sih. Waktu itu dia sempat ke DPR bersama orang tua yang waktu itu ada seperti relawan PPDB seperti itu. Nah, saya hanya mendampingi saja itu. Hanya mendampingi saja dan sama membesarkan hatinya saja gitu. Dan Arista sempat sedih ketika itu Bu. Kalau Ibu Siwi melihat. Ya, sedih, tapi dia enggak sampai seperti anak-anak yang lain terus nangis segala, enggak. Dia menerima kalau aku harus nggak bisa sekolah dulu ya nggak apa-apa gitu. Malah kita kadang-kadang sedih lihatnya. Yang sedih-sedih. Ya, betul. Tapi Ibu Siwi cukup kuat ya melihat Arista dan mendapat anugerah yang cukup besar, luar biasa bagi Ibu Siwi bahwa Arista sesuatu yang berprestasi. Dan ketika Arista mengalami masa pahit itu, kemudian ternyata muncul mungkin di sini Ibu Siwi cukup terharu ya. Kalau boleh diceritakan nggak apa-apa Ibu Siwi bahwa bagaimana Ibu Siwi mendorong Arista ini bisa menjadi anak yang begitu kuat dan memiliki banyak sekali prestasi sampai sekarang 700 prestasi. Anaknya memang dari kecil cukup, maksudnya ketika orang tuanya nggak ada pun dia nggak terlalu seperti
kehilangan pasti kehilangan, tapi tidak berlarut-larut seperti itu gitu. Anaknya kuat gitu, terus dia memang rasa ingin majunya tuh besar, keinginan majunya besar, semangatnya luar biasa memang anaknya. Dan sampai akhirnya Arista bisa dipanggil beberapa kesempatan ya untuk mendapatkan. Nah itu Ibu Siwi perasaannya atau saya pengen tahu bahwa ketika ada kesempatan lain di balik kepahitan yang sempat menerpa Arista bahwa belum dapat kesempatan untuk masuk ke negeri seperti teman-teman yang lain, tapi ternyata di balik itu ada kesempatan lain. Betul. Nah itu bagaimana Ibu Siwi mendorong atau meyakinkan Arista bahwa negeri bukan satu-satunya dan betul. Saat ini mungkin belum, tapi ada kesempatan lain itu bagaimana? Ya saya sampaikan tadinya pertama-tama dia masih merasa bahwa saya harus di negeri dan saya harus memperjuangkan hak-hak anak-anak yang lain. Tapi saya bilang teman-teman lain itu mungkin sudah pada sekolah. Kalau kamu sendiri nggak sekolah, kamu bagaimana mau membantu yang lain kalau kamu nggak pintar gitu. Akhirnya dia setelah udah banyak yang mau ngasih beasiswa, dia masih belum mau. Ketika udah masuk sekolah hari kedua baru dia mau mendaftar di SMA. Oke, itu kesempatan yang datang apa aja Bu? Apakah berupa sekolah yang menawari beasiswa? Ada sekolah, ada perorangan, ada studi sekolah, ada banyak kok. Ada mungkin kalau saya hitung ada sekitar 19. Oh 19 penawaran ya. Dan akhirnya dipilih salah satu ya. Dan pertimbangannya itu karena apa Bu? Karena tadinya yang menawarkan ini seorang anggota DPRD ya. Dia memberi kesempatan bahwa membebaskan, kalau kamu mau terus sampai selesai boleh, tapi kalau misalnya kamu di tengah jalan mau mencoba ke negeri silakan juga, seperti itu. Akhirnya dia memilih yang dari Bapak ini. Baik Bu Siwi, ketika ada kesempatan tadi mendapat beasiswa, ternyata ada kesempatan lain bagi Arista bahwa negeri bukan satu-satunya dan kemudian sekolah ini juga nggak harus sekarang. Nah itu bagaimana cara Ibu Siwi ini membangkitkan semangat Arista ini? Kita sampaikan ke Arista bahwa kamu dimanapun juga tetap harus sekolah. Kalau kamu menunda artinya kamu membuang waktu. Jadi kamu sekarang harus sekolah, kamu pilih kesempatan yang ada, di mana kamu mau. Jadi akhirnya ketika sebenarnya sudah masuk sekolah waktu itu, sudah hari kedua, baru dia mau untuk mendaftarkan sekolah begitu. Kalau saya boleh tahu kesehariannya Arista sendiri sekarang seperti apa Bu? Kalau pagi biasa sekolah jarak jauh masih sekolah online, kemudian dia sekarang malah lebih giat untuk melukis gitu. Melukis paling kalau dia mau di rumah paling dia belajar main gitar gitu. Oh, belajar gitar juga? Ya. Ternyata bakat di seninya sepertinya lebih kuat. Lumayan, ya. Daripada mungkin bakat akademis yang betul. Tapi sayangnya Indonesia memang itu dia. belum banyak mendapat ruang untuk bakat-bakat seperti Arista. Betul. Bahkan mungkin sebenarnya kalau dipoles kita tahu lah bisa menjadi sebesar apa nantinya. Nah, ketika Ibu Siwi ternyata mengalami hal-hal yang mungkin ini dibilang bahwa anugerah bahwa Arista memiliki prestasi di bidang lukis dan ternyata Arista memang pengen jadi pelukis. Bagaimana perasaan Ibu Siwi? Apakah memang pengen diarahkan nantinya menjadi pelukis atau memang pengen kuliah dulu dan sebagainya nanti seperti apa? Pengennya tetap kuliah, tapi cuman dia memang mintanya di seni lukis kalau mau kuliah. Jadi memang cita-citanya dari kecil pengen jadi pelukis, ya sudah enggak apa-apa gitu. Ya, yang penting dia betul-betul menekuni apa yang dia mau gitu. Ya. Kemudian kalau Arista ini pengen jadi pelukis dan sudah banyak kesempatan dilihat dari prestasinya, yang paling menonjol ketika itu Ibu Siwi pernah melihat dia nantinya ini kalau diarahkan setelah SMA nih, kira-kira akan diarahkan dari prestasi ini ke perguruan tinggi yang seperti apa? Apakah memang dicari seperti yang dia banyak praktek lukisnya atau seperti apa?
Dia mintanya yang di khusus seni lukis memang. Oke. Seni rupa ya. Seni rupa ya. Iya. Jadi mungkin seperti universitas institut seni seperti itu ya. Betul ya. Apakah ini mungkin hal yang diinginkan oleh kedua orang tua Arista ketika dia masih kecil? Orang tuanya malah belum pernah. Oh, belum pernah Iya. berkesempatan Iya, melihat iya, itu ya. iya. Tapi Baru sebentar saja lah gitu. Jadi belum tahu mau seperti apa belum. dan Arista ini juga tidak selalu menanyakan atau kangen kepada orang tuanya. Kebetulan tidak, alhamdulillah ya. Jadi Kemudian kalau Ibu Siwi melihat harapannya nanti, apakah Arista ini seperti apa Bu melihat Arista atau kesempatan anak-anak yang lain ketika dia memiliki banyak prestasi tapi ternyata nggak banyak kesempatan untuk bisa ruang untuk berekspresi di sekolah atau pendidikan ini, justru nggak banyak kesempatan ini, harapannya seperti apa Bu? ya harusnya maksudnya pemerintah itu memberi ruang kepada anak-anak seperti mereka. Seperti ketika dia SD masuk SMP itu kan lewat jalur prestasi non akademik karena ada lomba yang memungkinkan dia untuk mendapatkan kejuaraan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Tapi ketika dia SMP itu pemerintah tidak mengadakan lomba, tidak ada lomba melukis yang bisa digunakan untuk masuk ke SMA. Jadi harapannya pemerintah memberi ruang. Ya betul ya, menghargai yang mereka yang bukan hanya melukis saja, mungkin yang seni, yang bidang-bidang lain seperti olahraga itu juga harus terus sekolahannya juga mesti seperti SMK ya sekarang ya. SMK itu masih sedikit sekali gitu. Seperti seni rupa Jakarta ini kan besar. Betul. Itu ada satu, tapi tempatnya kan bisa jauh. Gitu ya. Jadi tidak memungkinkan. Nah, ketika di DPR itu apakah ada wacana untuk mengarahkan Arista menjadi hal seperti itu, bahwa ini cocoknya untuk bakat seperti ini sekolah yang banyak prakteknya nih, itu atau tidak ada pembicaraan sama sekali Bu? Belum. Waktu itu dia hanya menyampaikan bahwa kenapa kok PPDB sekarang itu seperti ini, jadi merugikan. Kenapa pakai umur? Akhirnya mereka yang diterima itu yang umurnya tua-tua. Sebenarnya kalau umur dia itu sudah cukup sebenarnya, kalau di antara teman-temannya dia termasuk tua karena sudah 15 tahun lebih 8 bulan gitu. Tapi akhirnya yang mendaftar ada yang 18, ada yang 19 tahun ya. Akhirnya mereka yang kecil-kecil nggak bisa masuk. Oh, mungkin memang sedang diatur, dijalankan sesuatu yang lebih besar Bu. Harusnya begitu iya. ya, tapi harusnya disosialisasikan dulu ya. Jadi orang tua juga nggak kebingungan, karena seperti kemarin orang tua yang uangnya banyak pun akhirnya kebingungan juga. Sekolah-sekolah yang swasta yang bagus kebanyakan sudah tutup. Ya akhirnya ya begitu, akhirnya sekolahnya mereka dapat di negeri, akhirnya ada yang lari ke SMK, akhirnya ada yang jauh pun diambil seperti itu. Jadi tidak seperti rencana pemerintah yang sistem zonasi supaya anak-anak itu bisa sekolah dekat. Akhirnya ada yang dapatnya 17 kilo, 15 kilo, jadi kan nggak pas juga akhirnya. Oke, kalau Ibu Siwi sendiri keseharinya di rumah atau bekerja? Ibu rumah tangga. Iya. Yang beraktivitas kakek? Kakek juga sudah enggak. Oh, kakek sudah meninggal juga? Enggak, masih ada. Oh, masih ada. Oh, maaf. Masih ada tapi sudah di rumah saja. Oh, sudah di rumah aja jadi ya. Jadi memang bisa menemani Arista sehari-hari di rumah ya. Nah, pada kesempatan ini apa yang pengen disampaikan Ibu Siwi selaku nenek Arista kepada Arista sendiri ketika mungkin bisa menjadi semangat bagi anak-anak yang lain? Ya Arista harus tetap punya keyakinan bahwa saya di sini memang bisa maju dan bisa berhasil. Jadi itu yang harus diutamakan. Jadi jangan sampai di tengah jalan dia maksudnya saya nggak jadi gitu. Terus kamu harus tetap jadi contoh, kamu harus tetap bisa memperjuangkan hak-hak kamu dan hak-hak teman kamu seperti itu. Karena kebetulan dia kan ikut seperti organisasi. Ikut, ya. Berarti Ibu selaku neneknya pengen Arista terus maju dengan prestasi yang sudah dia
punyai. Ditekunin Iya, lah, ditekunin. terus Nggak ya. harus lewat jalur prestasi akademik yang selalu sekarang ini ya, sekarang ini. dihargailah seperti Oke. itu ya. Baik, terima kasih Bu Siwi sudah hadir di Cerita dari Selatan yang sangat tentunya bagi kami ini sangat menginspirasi sekali bahwa tidak mudah untuk membesarkan seorang Arista yang sebenarnya memiliki bakat yang luar biasa dan mungkin harus diarahkan untuk hal yang lebih mendorong atau memberi ruang bagi anak-anak seperti itu ya Bu. Bahwa di sini bahwa yang kami tekankan dari program kali ini bahwa tidak harus memiliki prestasi akademis yang luar biasa atau cukup bagaimana apa yang dia punyai mungkin itu bisa menjadi kalau ditekunin akan menjadi hal yang lebih besar. Khususnya kali ini kita membawa contoh bahwa Arista ternyata memiliki bakat yang luar biasa di bidang lukis dan ini Ibu Siwi selaku neneknya yang membesarkan Arista sejak kecil ternyata memahami bahwa Arista memang memiliki bakat yang luar biasa walaupun bukan atau belum diberi kesempatan yang besar untuk ruangan bagi anak-anak yang memiliki jalur prestasi di bidang akademis di Indonesia. Baik, Bu Siwi terima kasih sekali lagi, semoga bisa memberikan dukungan terus kepada Arista untuk menjadi putri yang besar dan nantinya sukses sesuai apa yang dia inginkan. Terima kasih Bu Siwi. Terima kasih.